السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama saya wasiatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian sidang Jumat rahimakumullah. Di antara pondasi keimanan, usulul iman, pondasi-pondasi keimanan adalah beriman dengan yang gaib. Beriman tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an dan juga lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tentang perkara-perkara yang gaib, yang tidak nampak, tidak terlihat oleh mata kita. Beriman kepada yang gaib termasuk pondasi keimanan seorang muslim. Dan itu menjadi sifat utama bagi orang yang bertakwa. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah." Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa merekalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Dengan perkara yang gaib yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW kabarkan dalam hadisnya. Bahkan dalam ayat ini Allah mengedepankan iman kepada yang gaib daripada mendirikan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dengan yang gaib dan mereka mendirikan salat. Kemudian sidang Jumat rahimakumullah, di antara bentuk beriman kepada yang gaib adalah beriman tentang adanya azab kubur. Beriman tentang adanya azab kubur. Beriman kepada adanya azab kubur adalah salah satu pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan banyak dalil yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Di antaranya dalam Al-Quran, dalam surat As-Sajdah ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul kami akan menjadikan mereka merasakan azab yang terendah selain azab yang besar agar mereka kembali. Al-'adzabul adna, azab yang terendah, tafsirnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-'adzabul adna 'adzabul qabr. Azab yang terendah maksudnya adalah azab kubur. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat 47, "Wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalik." Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim azab selain itu. Nah, dalam ayat ini kata Al-Bara adalah adzabul qabr, yaitu azab kubur. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim." Kami akan mengadab mereka, yaitu orang-orang munafik. Kami akan mengadab mereka 2 kali
kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar. Berkata Qatadah dan Rabi' bin Anas, maksudnya adalah azabul qabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengadab mereka orang-orang munafik 2 kali. Maka diantaranya adalah azab qabr. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah taala berfirman, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya ma'isyah dhanka, kehidupan yang sempit. Nah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ad-dhanku adzabul qabr. Maksudnya kehidupan yang sempit adalah azab kubur. Dan dalam ayat yang lain juga Allah taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun 'ashaddal 'adzab." Dalam surat Ghafir ayat 46. Dan neraka diperlihatkan, ditampakkan kepada mereka pagi hari dan sore hari. Dan ketika tegaknya hari kiamat, maka dikatakan, masukkanlah pengikut Fir'aun kepada azab yang sangat pedih, azab yang terpedih. Nah, para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya neraka yang ditampakkan pada mereka pada pagi hari dan sore hari adalah azab kubur. Azab sebelum datangnya hari kiamat, itu azab kubur. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan adanya azab kubur. Dan dari sunnah Nabi SAW, Nabi SAW juga dalam hadisnya banyak menyebutkan tentang azab kubur. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada hadis-hadis tentang azab kubur itu mutawatir. Banyak sekali. Diriwayatkan dari perawi yang banyak, ya, dari perawi yang banyak lagi. Sehingga disebut dengan mutawatir. Di antaranya adalah kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, bahwasanya Aisyah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ajuzaini bin ujuz Yahudil Madinah dakhalata alayya faza'amata anna ahlal qubur yu'adzabuna fi quburihim." Sesungguhnya ada 2 orang tua itu, ya, dari orang-orang Madinah, dari orang-orang Yahudi Madinah. Mereka datang kepadaku dan mereka mengatakan bahwasanya ahli kubur mereka diazab di kubur mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Shadaqata." Mereka berdua betul. Mereka berdua benar. "Innahum yu'adzabuna 'adzaban tasma'uhul bahaim." Sesungguhnya ahli kubur di antara mereka ada yang diazab, mendapatkan azab yang azab tersebut didengar oleh binatang-binatang. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Muslim, ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang doa yang perlu dibaca ketika tasyahud, di tasyahud akhir sebelum salam. Di antara doa yang Nabi SAW ajarkan, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Dan kami berlindung, ya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Masih Dajjal. Dan wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah mahya, kehidupan dan kematian. Nah, dalam doa ini Nabi SAW mengajarkan wa a'udzubika min adzabil qabr. Itu jadi syahidnya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Ini menunjukkan tentang adanya azab kubur. Maka itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sesuai dengan ada dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan pemahaman para salaf, para sahabat dan para ulama salaf yang lainnya. Berbeda dengan orang-orang yang mengedepankan akal, seperti ahlul filsafat, orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya. Mereka mengingkari adanya azab kubur. Bagi mereka hal itu tidak masuk akal karena tidak bisa dilihat oleh mata. Maka apa gunanya beriman dengan yang gaib kalau sesuatu itu harus dilihat oleh mata?
Justru karena hal yang gaib itulah kita beriman tentang adanya yang gaib. Di situ Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita. Maka seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman tentang benarnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis dan juga Rasulullah SAW dalam hadisnya, maka sudah menjadi kewajiban beriman dengan apa yang ada di dalamnya semuanya. Di antaranya adalah beriman tentang adanya azab kubur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya bagi seorang muslim, seorang yang beriman, hal yang terpenting baginya adalah akidah yang benar. Dalam kehidupan beragama, akidah seseorang adalah hal yang terpenting. Ketika akidah seseorang itu baik, benar, maka itu akan menjadikan perbuatannya perbuatan yang baik dan benar. Sebaliknya, ketika akidah seseorang itu rusak, menyimpang, maka perbuatannya pun akan rusak dan menyimpang. Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum-kaum terdahulu pada dasarnya bukan karena rusaknya akhlak mereka yang paling utama, akan tetapi yang paling utama karena rusaknya akidah mereka. Karena rusaknya akidah mereka, Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya akidah bagi seorang muslim. Kita lihat Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Makkah hanya untuk berdakwah tentang tauhid dan juga akidah yang benar. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk memperhatikan akidahnya. Jangan sampai terjatuh kepada akidah yang salah, yang tersesat. Na'udzubillah. Maka hendaknya kita semangat dalam belajar, menuntut ilmu syar'i, terutama dalam masalah akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang berakidah dengan benar dan dijauhkan dari akidah-akidah yang sesat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga jemaah sekalian. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Sawu sufakum, luruskan rapatkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك بجهنم من عذاب القبر والموت من شر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ما أنت